bayi masih kecil ini dengerin kajian juga. Boleh tidak Bapak Ibu seperti itu? Boleh. Malah ini adalah jalan pintas Bapak Ibu sekalian. Jalan pintas kalau pengen anaknya cerdas, anaknya luar biasa perkembangannya, baik, anak soleh jadi solihah jadinya. Maka dari kecil, dari usia bayi, bahkan di kandungan pun sudah mulai diperdengarkan tentang keilmuan. Keilmuan, kemudian Al-Quran, muratal Al-Quran diperdengarkan di situ, maka insya Allah bayinya ketika dia lahir akan mudah belajar. Diajari itu cepat nanti nangkapnya. Ya, maka di sini insya Allah dia akan memudahkan ya. Kita pasti akan memudahkan anak kita nanti pas dia lahir ngajarinya nggak perlu ngoyo, nggak perlu apa, nggak perlu keras. Ngajarin pelan-pelan aja insya Allah udah mudah menerima. Maka biasakan dari sekarang yang punya anak bayi ataupun balita sering diperdengarkan. Meskipun dia nggak paham, dia belum mengerti, dia belum bisa ngomong, belum bisa baca, perdengarkan aja. Karena mendengar itu lebih utama dan lebih tinggi kedudukannya daripada melihat. Ya, di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslim. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan wa muslimah talabu kulli ilmin, yaitu tidak untuk sembarang ilmu. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal kama yuqal. Tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku ataupun bermuamalah dengan sesama manusia. Kama yuqal, sehingga ada yang berkata, ilmu afdalul ilmi ilmul hali, yaitu adalah ilmu yang paling utama adalah ilmu hal. Hal itu dalam bahasa Indonesia artinya keadaan. Secara bahasa hal, halun keadaan. Kaifa haluk, bagaimana keadaanmu, bagaimana kabarmu. Maka di sini maksudnya adalah ilmul hal, ilmu keadaan tentang ilmu kehidupan sehari-hari. Wa afdalul amali hifdzul hal. Dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Tadi diperintahkan untuk belajar kehidupan sehari-hari. Juga amalan yang paling utama, perbuatan yang paling utama adalah hifdzul hal, menjaga perilaku. Sudah belajar kehidupan sehari-hari, oh cara berkomunikasi dengan orang tua seperti ini, oh cara berkomunikasi dengan anak-anak seperti ini. Maka yang paling afdal setelah kita tahu dan kita belajar adalah menjaga perilaku kita setelah kita mendapatkan ilmu tersebut. Ya, yang dimaksud ilmu hal adalah ilmu agama Islam, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Tata cara sholat bagaimana, tata cara berdoa bagaimana, tata cara zakat bagaimana, tata cara apa lagi? Haji dan umroh bagaimana. Nah, maka di sini perlu diperhatikan seluruh ilmu yang berhubungan dengan ilmu agama, ilmu kehidupan sehari-hari. Maka di sini adalah ilmu hal dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Tayyib. Setelah kita mempelajari ilmu hal, apa-apa yang perlu disampaikan setelah kita mendapatkan ilmu hal? Sudah tahu kita ada pelajaran ilmu agama di mungkin TPA ataupun ada kajian-kajian rutin di masjid seperti di Masjid Al-Fatih seperti ini. Kemudian kita ikut kajiannya, kita dengerin kajiannya. Kemudian setelah itu perlunya kita menanamkan hadis yang paling utama yang disebutkan di awal banget ya. Di Arba'in Nawawi ada, Sahihul Jami', Sahih Muslim ada, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya semua amal perbuatan tergantung apa? Tergantung niatnya. Ini pentingnya niat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun niatin dalam segala sesuatu Bapak Ibu. Mau belajar, datang ke sini, niatkan dalam hati. Oh ya bismillah, hari Kamis jam 8 di Masjid Muhammad Al-Fatih ada kajian Kamis H. Oh bismillah, datang. Jam setengah 8 berangkat, jam 8:04 berangkat. Niatin ya, apapun itu. Kemudian oh ya, tadi kata Ustadz di masjid kalau kita di bulan Syawal ini yang utama adalah berpuasa Syawal. Berapa hari? 6 hari. Oke, bismillah ya Allah, mudah-mudahan setelah ini saya bisa berpuasa Syawal 6 hari. Semoga Allah kuatkan. Minimal kita niat dulu Bapak Ibu. Minimal kita niat dulu. Pengen dulu, ada rasa himmah azamnya dimunculkan dulu.
Oh bulan Syawal saya pengen puasa lah, bismillah, mudah-mudahan kesampaian. Niat dulu yang penting. Kalau niat itu sudah ada, insya Allah nanti, oh hari ini kok pas kebetulan beras habis ya, kok sayur, aduh lauk habis lagi. Udahlah sekalian puasa Syawal. Boleh tidak Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu, nggak apa-apa. Loh, yang buat kita muncul ada kepingin puasa Syawal itu karena niat di awal tadi Bapak Ibu. Setelah kita tahu ada puasa Syawal, oh saya niat puasa Syawal, mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah puasa Syawal di bulan ini. Kita udah niat dari awal, insya Allah kan nanti bismillah Allah mudahkan, Allah mampukan. Pengen haji, pengen umroh, diniatkan dulu udah yang penting. Bismillah ya Allah, saya kerja, saya cari nafkah biar bisa dapat kesempatan hadir ziarah Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah dan Ka'bah Al-Musyarrafah dan Madinah Al-Munawwarah. Diniatkan di awal Bapak Ibu. Meskipun kita belum cukup tabungannya, udah niatin dulu yang penting. Apapun itu niatin dulu. Kalau kita udah niat dari awal, udah insya Allah suatu saat akan Allah mampukan. Bapak Ibu, Allah itu bisa membuat hal yang hal yang tidak mungkin terjadi, hal yang mustahil terjadi, itu bisa terjadi dengan hal yang lebih mustahil lagi. Kita nggak punya apa-apa, kemudian kita tabungannya sekian, pengen pergi haji, pengen pergi umroh, padahal kita sudah tahu kemampuan kita hanya sekian. Tiba-tiba Allah datangkan dengan panggilan untuk datang ke Baitullah, misal dengan orang keluarga kita, anak-anak kita yang ternyata sudah sukses luar biasa, menghajikan, mengumrohkan kita, kemudian kita jadi berangkat ke sana, bahkan dengan kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Bapak Ibu tahu nih anak-anaknya hanya lulusan SMA misalnya, kemudian atau hanya pekerjaannya sebagai guru biasa misalnya, atau hanya sebagai penjual di pinggir jalan misalnya, atau punya kios kecil-kecilan misalnya. Kita tahu, wah sepertinya tidak mungkin nih kalau buat haji sekeluarga umroh, wah ini nggak mungkin, ini nggak bakalan mungkin. Padahal Bapak Ibu lihat ya Bapak Ibu, bumi ini, lihat langit deh, sebesar itu Allah mudah sekali menciptakan, apalagi hanya membuat kita pergi haji dan umroh. Maka di sini Bapak Ibu niatkan di awal, tetap diniatkan untuk segala sesuatunya dalam kebaikan. Oh ada kamisah ya Allah, bismillah mau belajar menuntut ilmu. Oh ada kajian subuh syuruk, bismillah berangkat ke masjid buat kajian misalnya. Biar dapat keutamaannya. Minimal diniatkan dulu, dalam hati ada dulu di situ. Kalau sudah ada insya Allah akan Allah mudahkan. Taib. Kemudian wa yanwiya bihi syukra ala ni'matil aqli, dan dalam menuntut ilmu juga harus didasari niat dalam bersyukur. Ya. Ni'matil aqli wa sihhatil badani, dengan cara mensyukuri nikmat akal yang telah Allah berikan. Juga mensyukuri nikmat kesehatan badan yang Allah berikan. Wala yanwiya bihi iqbalan nasi walastijlaba hutamid dunya, dan jangan sampai terbersit niat supaya dihormati masyarakat untuk mendapatkan harta dunia atau agar mendapatkan kehormatan di hadapan pejabat ataupun yang lainnya. Ya, kita belajar menuntut ilmu untuk siapa? Diri sendiri aja? Untuk Allah. Kita kan belajar untuk diri sendiri, iya. Biar tujuannya apa? Biar Allah senang, iya kan Ibu? Nah, ini jangan sampai niat kita ini buat diri sendiri, iya. Mengangkat kebodohan dari diri kita, iya. Kemudian juga jangan lupakan ini untuk Allah. Ini untuk Allah senang. Ini untuk Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, makanya ada orang yang mengatakan kalau kita ikut aja sama ngejar dunia itu nggak akan selesai, nggak akan habis. Semakin diminum semakin haus, apa itu? Dunia. Tapi kalau kita mengejar akhirat, mengejar agama, mengejar kehidupan yang abadi, mengejar Allah Subhanahu wa taala, mengejar ridha Allah, kebahagiaan Allah, maka di sini insya Allah dunia akan mengikuti. Apapun itu,
bentuknya menuntut ilmu, ikut kajian, kemudian ataupun ikut tahsin, belajar baca Quran, menghafal Quran, apapun itu yang berhubungan dengan akhirat, dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dunia akan mengikuti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperbarui niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya memilih ilmu, guru, teman belajar dan tekun dalam menimba ilmu. Ini ada disebutkan bahwasanya yambaghi li talibil ilmi, layaknya bagi seorang penuntut ilmu, an yakhtara min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi. Maka hendaknya ia memilih ilmu pengetahuan yang paling baik ataupun yang paling cocok dengan dirinya. Ya. Kemudian fil hali summa ma yahtaju ilaihi fil mali. Kemudian yang pertama-tama setelah dia mempelajari ilmu yang paling baik tadi tentang ilmu agama, maka kemudian baru setelah itu ilmu-ilmu yang diperlukannya pada kehidupan kebutuhan sehari-harinya. Yang di awal itu ilmu agama dulu. Dokter, kalau dia tidak berilmu agama, kira-kira gimana Bapak Ibu? Dokter nih, kalau dia tidak memiliki ilmu agama, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada sebuah kejadian bahwasanya ada dua orang ibu yang baru melahirkan di sebuah rumah sakit. Kemudian dua ibu tersebut, qadarullah wa masya fa'al, itu memiliki fisik yang mirip. Jadi ibunya ini mirip Bapak Ibu. Jadi dua ibu ini fisiknya mirip, tingginya sama, kulitnya sama, juga wajahnya hampir mirip. Cuman mereka bukan saudara. Kemudian mereka berdua melahirkan bayi di rumah sakit tersebut dan waktunya mirip. Ya, mungkin di satu waktu, di pagi ini lahir dua bayi dan mirip. Bayinya besarnya sama, beratnya juga sama. Cuman bedanya yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Bayinya. Yang satu laki-laki, yang satu lagi bayinya perempuan. Bapak Ibu tahu ya kalau di rumah sakit bagaimana prosedurnya? Bayi baru lahir dibawa kemana? Di ruang bayi itu yang ada di apa? Yang di box dikasih plastik inkubator ya. Inkubator ditaruh di situ, kemudian dihangatkan, dibersihkan dan sebagainya. Kemudian ibunya dipisahkan, dibersihkan dulu ibunya, kemudian disiapkan dan lain sebagainya. Nah, qadarullah wa masyafa'al, setelah dibersihkan ibunya, bayinya juga setelah dibersihkan, dikembalikan bayinya. Ini qadarullah manusia Bapak Ibu. Manusia itu mudah lupa, ya. Manusia itu dari kata nasiyan, saya itu mudah lupa. Setelah dibersihkan kedua-duanya, dikembalikan lagi lupa ini. Dokter dan pihak rumah sakit, ini bayinya ibu yang mana, ini bayinya ibu yang mana. Dan ibunya ini berdua belum tahu kelaminnya apa masing-masing. Cuman yang lahir itu laki-laki dan perempuan. Sudah tahu bayinya laki-laki perempuan. Cuman ibunya nggak tahu nih. Yang ini punya ini, yang ini punya ini, apa nggak tahu. Ya, bayi A milik ibu A atau bayi B milik ibu B. Dokter pun nggak tahu. Maka di sini gimana cara membedakannya? Ada yang tahu Bapak Ibu cara membedakannya? Dokter ini gak ada yang tahu. Dites DNA, qadarullah sama, golongan darahnya sama, apa-apanya sama. Terus gimana Bapak Ibu? Ini anak saya laki-laki apa perempuan ini sebenarnya? Yang ini apa yang ini? Ibunya yang mana ini? Tapi tadi kayaknya anak saya laki-laki, tapi di USG kayaknya perempuan. Yang mana ini sebenarnya ini? Maka setelah itu bagaimana caranya? Karena disebutkan bahwasanya dalam Islam Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tata cara membedakan kedudukan laki-laki dengan perempuan. Bayi laki-laki dengan bayi perempuan kedudukannya bagaimana? Setelah diperiksa, setelah diketahui, lidzakari mislu hadzil unsayain. Kalau dalam ilmu waris itu adalah laki-laki mendapatkan dua bagian, 2 kali lipat daripada perempuan. Kalau anak laki-laki tersebut warisannya dari orang tuanya mungkin harta sekitar berapa? 20 juta misalnya, contoh saja. Harta warisan dari keluarganya dari orang tuanya 20 juta. Kemudian
dibagikan ke anak laki-laki dan anak perempuannya, maka yang laki-laki dapat berapa? Dapat berapa? Laki-lakinya 1, perempuannya 2. Yang laki-laki dapat 10 juta, yang perempuan dapat masing-masing 5 juta. Taib. Setelah dokter ini bingung, coba deh tanya seorang ustadz di tempat kita, bagaimana cara menemukan ibu bayi-bayi ini. Akhirnya diteslah ibunya itu, masing-masing dari ibu tadi ada dua ibu tadi, dites masing-masing. Coba kata ustadz tadi, coba dites kandungan lemak di dalam ASI dari masing-masing ibu tersebut, pasti berbeda. Di kandungan ibu yang pertama, ibu yang A, dites ASI-nya kandungan lemaknya lebih sedikit daripada ibu yang kedua. Maka anaknya dari kandungan lemak yang lebih banyak, maka itu milik ibu yang laki-laki. Dan anaknya yang memiliki ASI-nya kandungan lemaknya lebih sedikit, itu milik ibu yang anaknya perempuan. Maka disinilah berbondong-bondong ada sekitar 40 dokter yang ada di Amerika tersebut masuk Islam semua. Karena tahu daripada keutamaan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Ini pentingnya Bapak Ibu. Kalau dokter itu tahu ilmu agama, luar biasa. Tapi kalau dokter ilmu dunia, ilmu kedokterannya full sampai S3, sampai profesor, dokter, udah dokter lagi, ya, udah dokter lagi. Kemudian, tapi dia nggak punya ilmu agama sedikit pun, nah ini bahaya Bapak Ibu. Bisa-bisa ilmu kedokterannya selama ini tidak bermanfaat. Dia bisa selama di dunia dia punya harta, dia punya kedudukan, punya segalanya. Tapi kira-kira kalau dia bukan orang muslim atau muslimah, bermanfaat gak kira-kira keilmuannya? Masuk surga gak kira-kira? Tidak masuk surga. Maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memilih ilmu guru yang berkompeten dalam ilmu agama. Minimal kalau kita berguru kepada dokter, kepada pengusaha yang memiliki ilmu agama dalam kewirausahaannya, dalam ke ilmu pertaniannya, dalam ilmu bisnisnya. Sehingga kalau orang apapun punya ilmu agama, bisnismen, miliuner, bilioner, jutawan, tapi dia berilmu agama, itu hartanya Bapak Ibu pasti bakalan tersebar di tempat-tempat yang membutuhkan. Tapi kalau dia bahkan ilmu agama pun sedikit pun gak punya, dia basic gak punya sama sekali, itu hartanya ya dibuat mobil mewah, mobil sport, investasi rumah di mana-mana, kemudian bangun hal-hal yang tidak bermanfaat, maka jadinya bingung dia jadinya. Ini mau dikemanain nih, uang sebanyak ini mau dikemanain, ya? Tapi kalau dia memiliki ilmu agama, maka ilmu agama tadi akan dipakai di kehidupan sehari-harinya. Ilmu agamanya dipakai di keluarganya, di kalangan masyarakat, di teman-temannya, sahabat-sahabatnya, sehingga bermanfaat bagi kehidupannya. Jadi uangnya itu ditasarufkan, disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Taib. Kemudian wa yuqaddima ilmat tauhidi wa ya'rifallaha ta'ala bid-dalil fa inna imana ba'da ta'ammuli wat tafakkuri. Kemudian dilanjutkan, adapun cara memilih guru ataupun kiai, carilah yang alim, yang bersifat wara' dan yang lebih tua, sebagaimana Abu Hanifah radhiyallahu anhu memilih Kiai Hammad bin Abi Sulaiman karena beliau Hammad, Syekh Kiai Ahmad tadi, mempunyai kriteria ataupun sifat-sifat tersebut. Maka Imam Abu Hanifah, imam madhab yang paling pertama mengemukakan madhab, ya. Yang pertama itu Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Urutannya itu Imam Abu Hanifah dulu, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Beliau Imam Abu Hanifah ini beliau memilih Kiai Hammad bin Abi Sulaiman karena beliau memiliki kedudukan dan sifat-sifat yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Dia wara, kemudian dia alim, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia memilih Kiai Hammad bin Abi Sulaiman.